memasuki bulan Ramadan ini peningkatan penjualan kurma itu sampai 50-60% dari hari-hari biasanya. Bahkan kemudian akan semakin presentasinya akan semakin tinggi ketika memasuki pertengahan puasa sampai menjelang Idul Fitri. Itu penjualan bisa meningkat 100%. Barakallah. Ini mungkin rezeki dari Allah bagi para pedagang kurma yang berada di Jalan Tanjunan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Misteri Channel yang selalu mengupdate cerita-cerita tentang horor, cerita-cerita tentang misteri, cerita-cerita tentang penyebar agama Islam, sejarah masjid, dan hal-hal yang berkaitan dengan misteri. Saudaraku, siang ini siang yang sangat panas sekali. Saya berada di jalan raya, di Jalan Tanjunan, tepatnya Jalan Tanjunan Kota Cirebon. Di sini saya akan berburu kurma karena di tempat ini memang pusatnya penjualan kurma Timur Tengah, dari kurma yang harganya murah sampai kurma yang harganya tinggi, dari kurma sejenis asfa sampai kurma yang katakan kualitasnya di bawah itu. Di sini menyediakan. Jadi saudaraku, lagi-lagi harus saya katakan, mencari kurma di Kota Cirebon, maka disinilah tempatnya. Selain lengkap dan tentu saja harganya bersaing, juga kita bisa merasakan suasana Mekah atau suasana Medina. Apalagi kemudian saat ini memasuki bulan Ramadan, maka kemudian toko-toko kurma atau toko-toko yang menjual cingganata khas Timur Tengah itu diserbu para pembeli yang datang dari seantero Cirebon dan sekitarnya, bahkan kemudian ada yang dari luar kota. Coba nanti saya akan susuri beberapa toko yang memang menjual kurma. Ini salah satunya, saudara. Nah, ini di sini menjual kurma dengan berbagai jenis, dan masya Allah pembelinya juga banyak. Karena memang ketika bicara Ramadan, maka kemudian erat korelasinya dengan kurma. Salah satu sunnah Rasul buka puasa itu mengkonsumsi kurma, maka kemudian tidak heran toko-toko yang menjual kurma di ruas Jalan Tanjunan ini, dipastikan dipadati pengunjung. Ini salah satunya contoh yang saya ambil. Ini salah satu toko kurma, lalu kemudian ini juga salah satu toko kurma yang dipenuhi pembeli. Sebetulnya saudaraku, dari jalur ini sampai ke sana itu memang menjual kurma. Saya hanya memberikan sampel dua toko saja. Nah, karena kalau kemudian toko-toko yang menyediakan kurma saya ekspor, maka kemudian sudah tentu memakan waktu yang cukup panjang. Maka saya hanya memberikan sampel dua toko ini. Ini menjual kurma. Jadi saudaraku, berbelanja kurma di Jalan Tanjunan ini memang kita diberikan pilihan yang sangat banyak. Lagi-lagi saya harus mengulang, dari kurma yang murah sampai kurma yang berharga tinggi, dari kurma yang memang kualitasnya baik sampai kurma yang kualitasnya
standar-standar saja. Dan satu hal saudaraku, kurma-kurma yang dijual di sekitar Jalan Tanjunan ini merupakan kurma-kurma yang memang didatangkan dari Timur Tengah. Jadi tidak melulu hanya bulan Ramadan saja. Pada hari-hari tertentu, hari-hari biasa juga kurma ini memang pedagang kurma ini memang juga didatangi pembeli. Hanya ketika memasuki bulan Ramadan, maka ada kenaikan jumlah pembeli. Ada persentase penjualan yang sangat meningkat. Seperti dikatakan oleh salah satu penjual, memasuki bulan Ramadan ini peningkatan penjualan kurma itu sampai 50-60% dari hari-hari biasanya. Bahkan kemudian akan semakin persentasenya akan semakin tinggi ketika memasuki pertengahan puasa sampai menjelang Idul Fitri. Itu penjualan bisa meningkat 100%. Barakallah. Rezeki dari Allah bagi para pedagang kurma yang berada di Jalan Tanjunan ini. Rezeki bulan Ramadan yang tentu saja patut disyukuri. Barakallah. Ini tukang parkir juga sangat sibuk karena memang kendaraan yang berlalu lalang di sini, termasuk juga kendaraan yang markir atau yang markir kendaraannya di ruas jalan ini sangat jumlahnya sangat luar biasa banyak. Ini juga saya kira rezeki dari Allah dari tukang parkir. Rezeki dari Allah dari tukang parkir pada bulan Ramadan ini. Jadi datangnya bulan Ramadan ini ternyata berimbas terhadap seluruh elemen kehidupan, dari mulai pedagang, dari mulai tukang parkir, dari mulai pengemudi kendaraan umum dan seterusnya. Ini pada hari-hari biasa lokasi lahan parkir itu tidak sampai ke bahu jalan ini. Tapi ketika memasuki bulan Ramadan, maka kemudian ruas jalan yang awalnya tidak digunakan untuk parkir mobil itu digunakan buat parkir mobil, sehingga praktis kemudian memang menciptakan suasana yang agak chaos untuk kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di Jalan Tanjunan ini. Tapi saya kira ini persoalan konsekuensi logis dari datangnya bulan Ramadan yang kemudian jalur ini dipadati para pengunjung atau para pembeli yang ingin berbelanja kebutuhan bulan Ramadan, terutama kebutuhan membeli kurma. Ini tambah padat saja saudaraku, toko-toko kurma di jalur ini. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian saudaraku, laporan saya dari sejumlah toko yang menjual kurma di Jalan Tanjunan Kota Cirebon. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tak bosan dan tak lupa, saya selalu akan mendoakan saudara-saudaraku dimanapun berada, diberi kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan keleluasan rezeki, dikabulkan hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mudah-mudahan kita diberi keikhlasan yang kesabaran sehingga kita bisa menuntaskan salah satu kewajiban umat Islam, yaitu saum di bulan Ramadan hingga hari kemenangan nanti Idul Fitri. Amin Allahumma amin. Kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh di
kemarin kan terlalu lembut.